nih? Konsepnya gimana? Kita di sini aja dulu, ya kan? Lihat bintang, memandangi indahnya malam ini. Ini gue lihat-lihat dari tadi kosong nih, nggak ada apa-apa. Mana bintangnya? Yang ada mendung tuh, lihat. Kita basah gimana? Nyari bintang kan? Bintang di hati lo. Apaan sih? Ya ini mendung-mendung gini mah nggak apa-apa kali. Aduh, sorry Tetap banget. itu di balik mendung itu ada bintang. Nggak bisa. Itu artinya di balik kesedihan ada kebahagiaan. Aduh, nggak gitu konsepnya. Tapi gue tuh nggak bisa berpura-pura melihat di situ ada bintang, sedangkan nggak ada. Loh, kok berpura-pura ini nih? Ini, siapa yang berpura-pura? Enggak dong. Filosofinya adalah di balik kesedihan, mendung kesedihan. Benar nggak sih? Bintang keindahan. Indah tuh berarti bahagia. Kalau kita melihat yang indah-indah berarti kita bahagia. Berarti di balik mendung, di balik kesedihan ada yang namanya keindahan, bahagia. Oke, terus sekarang kita ngeliat mendung aja nih. Ya apa-apa, nikmatin aja. Baiklah. Ya, sekalipun gue mau minta maaf soal kejadian yang tadi, dan gue minta lo janji ya sama gue untuk selalu jadi orang yang pertama untuk nenangin gue kalau gue lagi marah-marah kayak tadi. Iya, gue janji. Tapi lo juga harus janji sama gue. Lo kalau marah-marah jangan jadi Venom. Gue takut tau. Iya, enggak deh. Gue jadi Minion aja. Janji dulu. Karpusoma selalu aja bisa bikin perasaan gue gak karuan. Tapi malam ini gue seneng banget karena Karpusoma bikin gue ngerasa jadi orang yang spesial banget. Ternyata gini ya, rasanya jadi bagian penting dalam hidup seseorang. Semoga dengan ini lo sadar kalau perasaan gue sama lo gak main-main, udah ngerebus. Semoga lo paham kalau saat ini dan seterusnya lo adalah orang yang terpenting dalam hidup gue. Dan semoga kali ini gue gak lagi ngerasain sakitnya terhianati. Apaan sih? Ngapain lu ngeliatin gue gitu? Nah, ada belek di mata lo. Nggak ada ya? Enak aja lo. Gak ada tapi diginiin. Kan ya? Iya. Apa sih? Kenapa dia lepas? Lanjut. Gak mau. Ya, apaan sih orang tadi tuh refleks doang karena kaget, ada petir. Kan gue juga udah bilang, udah mau hujan ini. Modus. Siapa yang mau? Itu tuh artinya tadi semesta tuh mendukung kita buat kita mesra-mesraan. Gak boleh. Ntar petirnya makin membesar. Masa? Lagian gue Putra tadi tuh, petir loh. gue tuh gak modus ya. Gue tuh tadi tuh cuman kaget. Itu tuh namanya refleks seorang manusia. Mana sih? Gak usah GR banget ya, gue juga gak mau kali nyentuh-nyentuh lo. Refleks. Refleks bukannya ikan ais. Kan? Tapi refleks gue gak meluk kan? Ya kan? Tadi hampir. Bentar, refleks bukannya ikan kalau di darat tuh gak kena air. Refleks. Apa? Enggak lucu ya? Enggak, lo garing banget sumpah. Garing. Garing laba-laba. Garing. Gigi dong jaring. Taring ya. Aduh. Ya udah nggak ada waktu lagi, Radit.
Satu-satunya cara untuk kita gagalin mereka sekarang adalah dengan menggagalkan soft opening acara rukonya mereka itu. Pokoknya gue gak mau tau ya Adit ya. Rencana kali ini harus berhasil. Ya udah, sampai ketemu besok. Mami, ngagetin aja. Udah dari kapan di situ, Mam? Dari kamu bilang, pokoknya ya Dit, semuanya harus berhasil kali ini. Emang kalian lagi rencanain apa sih? Hah? Kasih tau Mami dong. Mami janji kok kali ini Mami gak akan gagal bantu kalian. Mam, Mami relax, tenang aja. Yang Mami perlu lakuin sekarang adalah percaya aja sama Radit, sama Giska. Ya meskipun si Radit abis bikin kerusuhan sih, cuman Giska yakin kok kali ini lebih matang lagi. Adit bikin kerusuhan? Dia bikin apa sayang? Hah? Dia ngelakuin apa? So gini Mam, tadi pagi itu Radit ceritanya mau nyulik Karin. Iya sempet nyamar jadi kang ojol gitu lah ya. Udah kebawa lah tuh Karinnya sama Radit. Tapi malah ketahuan sama Rifki. Ya ampun. Aduh, pasti Adit dipukulin deh, dihajar. Si Iki kan jago silat begitu. Ya pasti dihajar lah Mam. Tapi Giska juga salah sih nggak nanya detailnya gimana karena keburu emosi pas tahu gagal. Sejauh ini Raditnya belum ada keluhan apa-apa. Jadi harusnya masih aman Mam. Ya ampun, Mami bangga banget sama Adit. Dia mau memperjuangkan cinta kamu sayang. Kalau bisa, kalian berdua itu harus saling support satu sama lain, Giska. Terus kamu jangan kasar sama Adit. Kamu kalau bisa ngomongnya sama Adit tuh, oh, aku kamu gitu, romantis dikit. Darling, cowok seperti itu langka sayang. Langka banget. Dia memperjuangkan cinta kamu mati-matian. Dia sampai belain Mami. Mami nggak tahu aja kalau si Radit itu sakit jiwa. Untung aja masih butuh dia. Makanya nih Mam, Giska masih mau dekat sama dia. Kamu denger gak sih Mami ngomong? Kok malah bengong kayak gitu? Dengar Mam, denger banget, denger. That's my girl. Ya udah, kamu istirahat. Udah malam ini. Oh iya bener. Ya. Udah. Good night Mam. Night. Mwah. I love you. Love you more. Adit. Maafin Giska, Mam. Giska jadi terus-terusan bohongin Mami. Giska mau dekat sama Radit karena Giska masih harus manfaatin Radit untuk nyingkirin Karin dari Rifki. Wow, gue masih kepikiran lagi sampai sekarang. Itu tentang gestar kita, soalnya kan itu menentukan banget. Kita kan udah sepakat buat omongin dulu nih malam ini. Udahlah. Tapi gue sih demennya sama Okta ya. Okta tuh udah paling fix deh, udah. Au! Aduh, kenapa sih? Yaudah deh, kalau gitu gue kamar duluan ya. Ya, Bel. Iya. Ini juga Ani harus senam mulut di kamar. Biar besok-besok lu gak nabrak orang lagi ya mulutnya. Pasti capek kan? Ayo. Iya. Ya, duluan ya gue lengket nih. Gue gak ngomong. Iya kawan. Kalau begitu beta juga duluan masuk ya. Kita juga duluan ya, Vin. Ayo, Dev, tungguin, Dev. Kok pada pergi semua sih? Guys, gue juga ke dalam ya. Ngantuk mau istirahat ya. Bye. Ya udah, Vin. Aku juga mau masuk dulu ya, soalnya mau istirahat juga. Kamu jangan lupa istirahat. Tasya, aku tahu kok. Kamu setuju kan sama Ani? Sama usulnya dia? Untuk Okta main di acara kita? Ya, secara kan dia... Ya, emang bagus kok main biolanya. Vin, bisa nggak usah bahas soal ini? Karena kalau kita bahas ini, ujung-ujungnya kita jadi ribut. Dan aku nggak mau, oke? Tasya. Aku juga nggak pengen kita ribut kok. Aku cuman pengen kamu jujur.
Kamu emang pengen kan Okta memeriahkan acara ini? Ya dia emang multi talent sih. Dan aku juga tahu kamu paham kan? Dan mungkin ya emang kamu yang paling paham semua kelebihan dan keluar biasaannya Okta. Ya buktinya kamu gak bisa ngelupain dia sampai sekarang. Apalah daya aku sih, aku yang banyak kekurangan. Kamu nih ngomong apa sih? Hah? Davin, aku tuh gak suka ya kalau kamu ngebanding-bandingin diri kamu sama Okta. Semua orang punya kekurangan dan kelebihan, Davin. Tapi kekurangan aku banyak banget kan? Dan mungkin menurut kamu cuman Okta yang paling sempurna. Sekali lagi aku bilang buktinya, kamu gak bisa ngelupain dia Dan. Emang cuma dia kan yang bisa paham kamu sepenuhnya. Lu saya ngomong ya? Hah? Terserah kamu ya, Vin. Terserah kamu mau ngapain. Karena percuma kan jawaban aku gak bakal bikin hati kamu puas. Pada akhirnya kamu bakal nyimpulin semuanya sesuai apa yang kamu mau yang bikin hati kamu puas. Iya kan? Syah, Oh ya, satu lagi. Kalau kamu mau mempertahankan hubungan ini, kamu stop ungkit-ungkit masa lalu aku. Ya. Karena aku gak pernah sekalipun, Pin. Sekalipun aku gak pernah bahas-bahas Rara, ngungkit-ngungkit masa lalu kamu ngapain aja, aku gak pernah. Jadi aku minta sama kamu ya, kamu hargain sedikit aja usahaku udah milih kamu, udah pertahanin hubungan kita.